Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi mengenai pelatihan dan pengembangan karyawan. Sebelum mulai materi, yuk kenalan dengan kami. Ada Gading Azarin Paramesti, ada Sartika Margareta Turnip, ada Asti Juliani, dan yang terakhir ada Mela Malida. Baik, selanjutnya ada dosen pengampu pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia yang diampu oleh Ibu Dr. Nova Mardiana SEMM. Adapun tujuan pembelajaran dari bab ini yaitu: pertama, memahami dan dapat berdiskusi tentang kekuatan yang memengaruhi tempat kerja dan belajar, lalu memahami dan berdiskusi tentang aspek pelatihan proses desain, lalu mengetahui peran kunci untuk pelatihan profesional, dan mengidentifikasi sumber daya yang sesuai untuk mempelajari penelitian dan praktik pelatihan. Pelatihan dan pengembangan karyawan, komponen utama dalam belajar. Daya saing mengacu pada kemampuan perusahaan untuk mempertahankan dan mendapatkan pangsa pasar dalam suatu industri. Meskipun merupakan jenis bisnis yang berbeda, perusahaan memiliki praktik pelatihan yang telah membantu mereka mendapatkan keunggulan kompetitif di pasar mereka. Artinya, praktik pelatihan mereka telah membantu mereka mengembangkan bisnis dan meningkatkan layanan pelanggan dengan membekali karyawan dengan pengetahuan dan keterampilan yang mereka butuhkan untuk kesuksesan mereka. Baik, bisa dilihat bahwa ada gambar 1.1 yang menunjukkan peran pelatihan dan pengembangan untuk bisnis. Tujuan keseluruhan dari pelatihan dan pengembangan adalah pembelajaran, yang mana pembelajaran ini mengacu pada karyawan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, kompetensi, sikap, dan perilaku. Selain itu, sumber daya manusia tentunya akan mendapat pembelajaran, pengetahuan, dan pengelolaan, serta peningkatan performa dalam mencapai tujuan bisnis. Pelatihan mengacu pada upaya terencana oleh perusahaan untuk memfasilitasi pembelajaran, kompetensi, pengetahuan, keterampilan, dan perilaku terkait pekerjaan oleh karyawan. Adapun pengembangan, yang mana mengacu pada pelatihan serta pendidikan formal, pengalaman kerja, hubungan, dan penilaian kepribadian, keterampilan, serta kemampuan yang membantu karyawan mempersiapkan diri untuk pekerjaan atau posisi di masa depan. Lalu, pelatihan pengembangan formal, yaitu mengacu pada program pelatihan dan pengembangan, kursus, dan acara yang dikembangkan dan diselenggarakan oleh perusahaan. Pembelajaran informal mengacu pada pembelajaran yang dimulai oleh pelajar, melibatkan tindakan dan perbuatan, dimotivasi oleh niat untuk berkembang, dan tidak terjadi dalam lingkungan pembelajaran formal. Alasan pembelajaran informal itu penting adalah: yang pertama, karena pengetahuan eksplisit, mengacu pada pengetahuan yang didokumentasikan dengan baik, mudah diaplikasikan dengan mudah dan transfer dengan orang ke orang. Kemudian pengetahuan tacit, mengacu pada pengetahuan pribadi berdasarkan pengalaman individu yang sulit untuk dikodifikasi. Merancang pelatihan efektif. Proses desain pelatihan mengacu pada pendekatan sistematis untuk mengembangkan program pelatihan. Dimulai dari penilaian kebutuhan, kemudian memastikan bahwa karyawan memiliki motivasi, menciptakan lingkungan belajar yang baik, lalu memastikan transfer pelatihan, selanjutnya mengembangkan rencana evaluasi, kemudian memilih metode pelatihan berdasarkan tujuan, dan yang terakhir mengevaluasi program dan membuat perubahan. Mengatasi kelemahan model ISD. Yang pertama, proses desain pelatihan harus sistematis, kemudian menciptakan lingkungan belajar yang positif, dan desain pelatihan yang baik memerlukan penentuan kebutuhan peserta. Berikut beberapa kekuatan yang mempengaruhi bekerja dan belajar. Yang pertama di siklus ekonomi, kemudian globalisasi, lalu peningkatan nilai ditempatkan pada aset tidak berwujud dan modal manusia. Fokus pada tautan ke strategi bisnis, mengubah demografi dan keragaman tenaga kerja, manajemen bakat atau kemampuan, layanan pelanggan dan penekanan kualitas, teknologi baru, dan sistem bekerja kinerja tinggi. Tabel 1.2 adalah contoh dari aset tidak berwujud. Aset tidak berwujud telah terbukti bertanggung jawab atas keunggulan kompetitif perusahaan. Pelatihan dan pengembangan memiliki pengaruh pada pelanggan dan modal manusia, yakni dengan membantu karyawan melayani pelanggan dengan lebih baik dan dengan memberi mereka pengetahuan yang dibutuhkan untuk membuat paten dan kekayaan intelektual. Aset tidak berwujud dan modal manusia memiliki 3 implikasi penting. Implikasi yang pertama, fokus pada pekerja pengetahuan salah. Dengan berfokus pada menarik,
mengembangkan, dan mempertahankan pekerja pengetahuan. Pekerja pengetahuan adalah karyawan yang berkontribusi pada perusahaan tidak melalui tenaga kerja manual, tetapi melalui apa yang mereka ketahui, mungkin tentang pelanggan atau badan pengetahuan khusus. Kedua adalah keterlibatan karyawan, yakni mendapatkan manfaat penuh dari pengetahuan karyawan, diperlukan gaya manajemen yang berfokus pada keterlibatan karyawan. Keterlibatan karyawan mengacu pada sejauh mana karyawan terlibat penuh dalam pekerjaan mereka. Yang ketiga, peningkatan penekanan pada adaptasi terhadap perubahan dan pembelajaran berkelanjutan. Perubahan mengacu pada adopsi ide atau perilaku baru oleh perusahaan, kemajuan teknologi, perubahan tenaga kerja atau peraturan pemerintah, globalisasi, dan pesaing baru adalah beberapa di antara banyak faktor yang mengharuskan perusahaan untuk berubah. Pengaruh pada pelatihan. Kemajuan teknologi canggih mengubah banyak aspek manajemen sumber daya manusia. Secara khusus, perusahaan mempertimbangkan untuk menggunakan jejaring sosial, kecerdasan buatan, dan robotika dalam menyampaikan pelatihan, menjadikan pelatih lebih realistis, dan memberikan kesempatan kepada karyawan untuk memilih di mana dan kapan mereka akan bekerja. Potensi penggunaan jejaring sosial untuk pelatihan dan pengembangan. Terdapat dua aspek. Yang pertama adalah aspek masalah. Dalam aspek masalah ini terbagi beberapa poin. Yang pertama, kehilangan pengetahuan ahli karena pensiun. Yang kedua, keterlibatan karyawan. Yang ketiga, mengidentifikasi dan mempromosikan keahlian karyawan. Yang keempat, mempromosikan inovasi dan kreativitas. Yang kelima, perkuat pembelajaran. Yang keenam, karyawan membutuhkan pembinaan dan pendampingan. Aspek yang kedua adalah aspek penggunaan. Yang pertama, berbagi pengetahuan, menangkap dan menyimpan. Yang kedua, kumpulkan pendapat karyawan. Yang ketiga, buat komunitas pakar online. Yang keempat, dorong partisipasi dalam diskusi online. Yang kelima, bagikan praktik terbaik, aplikasi, poin pembelajaran, tautan ke artikel, dan webinar. Dan yang terakhir, berinteraksi dengan mentor dan pelatih rekan-rekan. Fleksibilitas di mana dan kapan pekerjaan dilakukan globalisasi. Ekonomi dunia dan perkembangan e-commerce telah membuat gagasan tentang 40 jam kerja seminggu menjadi usang. Hasil survei menunjukkan bahwa 46% karyawan bekerja lebih dari 45 jam per minggu. Akibatnya, perusahaan membutuhkan staf 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Manfaat dari fleksibilitas tersebut meliputi kemampuan untuk menarik dan mempertahankan karyawan berbakat, mengurangi stres, menghasilkan karyawan yang lebih sehat, dan tenaga kerja istirahat yang dapat memaksimalkan penggunaan keterampilannya. Peningkatan penggunaan pekerjaan non-tradisional. Pekerjaan non-tradisional mencakup penggunaan kontraktor independen, pekerja lepas, pekerja panggilan, pekerja sementara, dan pekerja perusahaan kontrak. Pekerja non-tradisional dapat menguntungkan individu dan pemberi pekerja. Semakin banyak individu tidak ingin terkait pada suatu perusahaan manapun. Mereka ingin fleksibilitas bekerja kapan dan di mana mereka memilih. Masalah utama yang dihadirkan oleh pekerja non-tradisional adalah kebutuhan untuk memberikan pelatihan yang spesifik sesuai permintaan, disampaikan dalam potongan-potongan kecil, dan secara khusus berfokus pada pekerjaan pekerja. Sistem kerja berkinerja tinggi. Pelanggan dan kualitas produk menjadi lebih mudah diakses oleh karyawan. Ini berarti bahwa karyawan diharapkan mengambil lebih banyak tanggung jawab untuk memuaskan pelanggan dan menentukan bagaimana mereka melakukan pekerjaan mereka. Salah satu metode paling populer untuk meningkatkan tanggung jawab dan kontrol karyawan adalah tim kerja. Tim kerja melibatkan karyawan dengan berbagai keterampilan yang berinteraksi untuk merakit produk atau menyediakan layanan. Teknologi baru dan desain kerja seperti tim kerja perlu didukung oleh praktik manajemen sumber daya manusia yang spesifik. Praktik-praktik ini meliputi tindakan sebagai berikut. Yang pertama, karyawan memilih atau menyeleksi karyawan atau anggota tim baru. Yang kedua, karyawan menerima umpan balik kinerja formal dan terlibat dalam kinerja proses perbaikan. Yang ketiga, pelatihan berkelanjutan ditekankan dan dihargai. Yang keempat, imbalan dan kompensasi dikaitkan dengan kinerja perusahaan. Yang kelima, peralatan dan proses kerja mendorong fleksibilitas maksimum, dan interaksi antara karyawan. Yang keenam, karyawan berpartisipasi dalam perencanaan perubahan peralatan, tata letak, dan metode kerja.
Yang ketujuh, karyawan memahami bagaimana pekerjaan mereka berkontribusi pada produk atau layanan jadi. Snapshot latihan. Pelatihan dapat memainkan peran kunci dalam membantu perusahaan mendapatkan keunggulan kompetitif dan berhasil menghadapi tantangan kompetitif. Dan angka pelatihan. Pelatihan yang disajikan di bagian ini didasarkan pada data yang dikumpulkan dari sejumlah sumber, termasuk survei yang dilakukan oleh majalah pelatihan dan ATD atau Association for Talent Development, sebelumnya dikenal sebagai American Society for Training and Development. Biaya pembelajaran yang paling sedikit menyangkut keterampilan dasar dan keterampilan lainnya. Penggunaan pelatihan online bervariasi berdasarkan bidang konten. Pelatihan wajib dan kepatuhan, pelatihan penjualan, dan pelatihan sistem teknologi informasi disampaikan secara online. Pelatihan online paling tidak digunakan untuk pengembangan eksekutif dan onboarding, yaitu orientasi karyawan baru. Melatih pemimpin investasi. Pelatihan dapat digunakan oleh perusahaan untuk mendapatkan keunggulan kompetitif. Investasi yang lebih tinggi dalam pelatihan oleh perusahaan di Amerika Serikat terkait dengan penggunaan praktik pelatihan inovatif dan praktik kerja berkinerja tinggi, seperti tim, rencana kepemilikan saham karyawan, sistem kompensasi intensif atau pro-sharing, rencana pengembangan individu, dan keterlibatan karyawan dalam bisnis. Keputusan pengeluaran ini bersama dengan penggunaan praktik kerja berkinerja tinggi telah terbukti terkait dengan peningkatan profitabilitas, kepuasan pelanggan dan karyawan, dan kemampuan untuk mempertahankan karyawan. Ada peran, kompetensi, dan posisi pelatihan profesional pelatih. Peran pelatihan dan pengembangan. Yang pertama, ahli strategi pembelajaran, menentukan bagaimana pembelajaran di tempat kerja dapat digunakan dengan sebaik-baiknya untuk membantu memenuhi strategi bisnis perusahaan. Yang kedua, mitra bisnis, yaitu menggunakan pengetahuan bisnis dan industri untuk membuat pelatihan yang meningkatkan kinerja. Yang ketiga, manajer proyek, yaitu merencanakan, memperoleh, dan memantau penyampaian solusi pembelajaran dan kinerja untuk mendukung bisnis. Dan yang keempat, spesialis profesional, yaitu merancang, mengembangkan, memberikan, dan mengevaluasi solusi pembelajaran dan kinerja. Siapa yang memberikan pelatihan? Di sebagian besar perusahaan, kegiatan pelatihan dan pengembangan disediakan oleh pelatih, konsultan internal manajer, dan pakar karyawan. Namun, seperti yang ditunjukkan oleh potret praktik pelatihan, kegiatan pelatihan dan pengembangan juga dialihdayakan. Outsourcing berarti bahwa kegiatan pelatihan dan pengembangan disediakan oleh individu di luar perusahaan. Penyedia pelatihan di luar perusahaan termasuk perguruan tinggi dan universitas, komunitas sekolah menengah pertama, lembaga teknis dan kejuruan, pemasok produk, konsultan perusahaan, serikat pekerja, organisasi perdagangan dan profesional, dan organisasi pemerintah. Siapa yang bertanggung jawab atas pelatihan? Bekerja sama dengan manajer dan pakar bidang tertentu, berkonsultasi dengan orang lain di seluruh organisasi, mengembangkan berbagai pengalaman pembelajaran, berkolaborasi dengan pakar internal untuk membantu menerjemahkan pengetahuan mereka, memastikan dan mendorong standarisasi di semua proyek, konten, dan pembelajaran sistem manajemen, membangun hubungan yang kuat dengan pemangku kepentingan, kemampuan untuk memfasilitasi kelas atau pelatihan visual, dan melatih instruktur tentang cara menggunakan teknologi secara efektif saat penyampaian materi. Kesimpulan, bersiap untuk bekerja dalam pelatihan. Setiap orang adalah seorang pelatih pada titik tertentu dalam hidupnya. Meskipun beberapa orang belajar untuk berlatih dengan coba-coba, cara terbaik adalah dengan mengikuti kursus pelatihan dan pengembangan, atau bahkan memilih jurusan akademik yang terkait dengan pelatihan. Misalnya, kursus pelatihan dan pengembangan biasanya ditemukan di Departemen Pendidikan, Bisnis dan Manajemen, dan Psikologi di perguruan tinggi dan universitas. Sekolah bisnis dapat menawarkan gelar sarjana dan pascasarjana dalam manajemen sumber daya manusia dengan kursus pelatihan dan pengembangan, manajemen bakat, dan pengembangan organisasi. The number one question we get is why is employee training and development so important? Well, computer and business skills training presents a prime opportunity to expand the knowledge base of all employees.
but many employers find development opportunities expensive. Employees also miss out on work time, which may delay the completion of projects. Despite the potential drawbacks, training and development provides both the company as a whole and the individual employees with benefits that make the cost and time a worthwhile investment. So what are some of the benefits of employee training and development? Studies have shown training and development leads to an increased job satisfaction and morale among employees, more effective and efficient use of workers' time as a result of higher skill levels, an increase from employees in the number of ideas, recommendations, and suggestions for improving performance or processes and procedures, lower overall employee turnover and less absenteeism. Finally, training tends to create more efficient employees that require less supervision and who need less detailed instructions. This frees management's time for higher value-added activities. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Here you are. Have a nice flight. Thank you. Okay, go, go, go! Yeah, I found them. They are the A64. Welcome on board on your flight Azim 501. Feel fully ready for departure and enjoy your flight. Mr. Smith Jr., can you look outside, please? There's a surprise for you. We're Brussels Airlines. We go the extra smile. Video pertama menjelaskan mengenai manfaat pelatihan dan pengembangan karyawan, yaitu meningkatkan kepuasan kerja dan moral antar pekerja, adanya efektivitas waktu kerja dengan level kemampuan yang tinggi, dan menurunkan tingkat turnover karyawan. Video kedua memberikan gambaran jika pelatihan dan pengembangan karyawan dilakukan dengan baik, maka karyawan akan memberikan pelayanan yang baik pula pada pelanggan dan menghasilkan peningkatan pada tingkat kepuasan pelanggan. Baik, sekian pemaparan materi pada video ini. Apabila ada kesalahan, kelompok kami meminta maaf dalam penyampaian materi. Sekian, terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat.